Kebijakan sebagai orang pembuat hukum tidak hanya terdiri dari kelandasan keadilan, tapi bagaimana hukum mendapat kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari tim Raden Ajeng Kartini, bersama saya Berliani sebagai pembicara filosofis, Fretisa sebagai pembicara yuridis, dan Nadia sebagai pembicara sosiologis. Dewan juri yang terhormat, pada mosi debat kita kali ini membahas adanya keabsahan data pribadi terkait peraturan perpajakan, dan dengan sikap tegas bahwa kami menerima opsi perdebatan kali ini. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum menempuh jauh terkait argumentasi, izinin kami terlebih dahulu untuk mendefinisikan referendum mosi agar mengarahkan dialektika-dialektika yang konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap warga negara harus menetapkan aturan yang jelas mengenai identitas warga negaranya, seperti yang diatur dalam bab 10 pasal 26 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan mereka yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara. Hal ini menjamin bahwa identitas warga negara diakui secara sah. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dari sudut pandang filosofis, pemberian kartu identitas oleh negara mencerminkan upaya untuk mengelola dan menyusun kehidupan sosial, serta mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan kedaulatan hukum dan konteks modern. Perubahan NIK menjadi NPWP juga mendukung kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah koordinasi antara instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Pemadanan NIK dan NPWP juga merupakan upaya untuk membentuk big data basis pajak yang merupakan upaya untuk membentuk basis data besar yang komprehensif. Dengan adanya big data, analisis data pajak dapat dilakukan secara mendalam. Data yang akurat dan terintegrasi juga membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal yang lebih tetap sasaran. Dengan digunakan NIK sebagai NPWP, maka diharapkan tercipta sebuah proses pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkesinambungan. Dalam berarti, data perpajakan akan selalu diperbarui secara real time sesuai dengan perubahan dan data pendudukan. Keseimbangan antara kepentingan publik dan privasi individu adalah kunci untuk memastikan bahwa integrasi tidak hanya efektif dalam meningkatkan efisiensi perpajakan, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak fundamental warga negara. Dengan pertimbangan berbagai aspek filosofis ini, kebijakan pengintegrasian NIK dan NPWP dapat diadopsi dengan cara yang seimbang, etis, adil, membantu mewujudkan sistem perpajakan yang baik dan harmonis di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara kedua kami. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 21 berkata bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani. Oleh karena itu, ia tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan tim kontra dan seluruh yuridis yang kami cintai, saya menegaskan bahwa kami pro terhadap mosi pada perdebatan kali ini. Saya akan menjelaskan aspek yuridisnya dalam 5 poin penting. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau disingkat dengan Undang-Undang PDP mengatur perlindungan data pribadi, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan data pribadi. Tujuan utama dari upaya perlindungan ini adalah untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi yang mencakup hak privasi, keamanan, dan kendali atas data mereka sendiri. Undang-Undang PDP menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi. 2. Pengintegrasian NIK dan NPWP bertujuan untuk mengimplementasikan sistem Single Identity Number atau SIN, yang berarti satu data dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi. Kerahasiaan data pribadi ini juga diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Misalnya, di dalam pasal 34 secara tegas mengatur bahwa pejabat pajak dilarang membocorkan data dan informasi dari wajib pajak kepada pihak lain. Namun, ada juga beberapa hal yang dikecualikan.
Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan kerahasiaan data dari wajib pajak, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. 3. Pengintegrasian NIK dan NPWP pada saat ini sudah berbasis digital, maka harus juga mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perlindungan data pribadi. Dalam era digital ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga dan rentan terhadap ancaman cyber. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa sistem yang digunakan dalam mengelola data pribadi, termasuk dalam pengintegrasian NIK dan NPWP, sudah dilengkapi dengan teknologi keamanan yang canggih, seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Kerjasama antara lembaga pemerintah juga sangat penting untuk memastikan bahwa data-data tersebut dilindungi dan dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan mencegah terjadinya cybercrime atau tindak pidana berbasis digital. 4. Tingginya aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi oleh otoritas pajak atau dikenal dengan shadow economy mendorong pemberlakuan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai pengganti NPWP. Hal ini menjadi salah satu strategis pada awal tahun 2022 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di dalam pasal 2 ayat 1, yaitu NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK. Menteri Dalam Negeri memberikan data kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam sistem perpajakan Indonesia, dan juga meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan. Poin kelima, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 mengatur penggunaan nomor identitas yang terstandarisasi dan terintegrasi, berupa nomor induk kependudukan dan atau NPWP, yang bersifat unik sebagai salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Penggunaan NIK atau NPWP yang bersifat unik sebagai kode referensi dalam pelayanan publik memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, hal ini membantu dalam identifikasi dan verifikasi identitas setiap individu secara lebih akurat dan efisiensi. Kedua, kebijakan ini mendukung implementasi Satu Data Indonesia, yang merupakan upaya untuk mengintegrasikan berbagai data dari berbagai sektor pelayanan publik ke dalam satu platform yang terhubung. Intinya, penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP dalam sistem administrasi perpajakan menunjukkan transformasi besar dalam cara pemerintah mengelola dan mengintegrasikan data individu untuk keperluan perpajakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bahwa faktanya yang terjadi saat ini, setiap kali masyarakat Indonesia ingin mengurus administrasi di suatu instansi akan memerlukan nomor identitas yang berbeda. Jika sistem satu identitas tunggal sudah terwujud, masyarakat tidak perlu mengurus banyak dokumen identitas yang berbeda untuk keperluan administrasi dan transaksi. Situasi ini menciptakan kerumitan administratif yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Penggunaan nomor identitas yang berbeda-beda untuk setiap pelayanan publik atau transaksi tidak hanya menghambat efisiensi administrasi, tetapi juga dapat menyulitkan proses verifikasi identitas dan koordinasi antar instansi. Diharapkan sistem identitas tunggal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena wajib pajak hanya perlu menggunakan satu identitas untuk berbagai keperluan seperti mengurus administrasi kependudukan, perbankan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administratif bagi masyarakat, tetapi juga mempercepat proses layanan publik, sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan yang lebih cepat dan efisien. Dalam waktu yang ada, kami sebagai tim yang menyetujui mosi debat kali ini akan menyampaikan 4 poin tantangan di masyarakat. Yang pertama, terbatasnya pengetahuan teknologi masyarakat Indonesia merupakan tantangan yang signifikan dalam implementasi perubahan peraturan seperti pengintegrasian NIK dan NPWP. Mengatasi hal ini,
Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyediakan layanan call center khusus yang didedikasikan untuk memberikan informasi dan bantuan kepada masyarakat yang kurang paham mengenai peraturan baru ini. Penting bagi pemerintah untuk melakukan kampanye, penyuluhan, dan edukasi yang intensif melalui berbagai saluran komunikasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kerahasiaan dan keamanan data merupakan fondasi yang krusial dalam implementasi integrasi NIK dan NPWP. Pemerintah harus dapat memastikan dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa integrasi bersifat transparan agar kepercayaan publik meningkat. Pemerintah perlu secara terbuka mengkomunikasikan tujuan, manfaat, dan langkah-langkah yang akan diambil dalam penggunaan NIK sebagai NPWP. Pemerintah harus menyediakan mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan menyampaikan masukan atau kekhawatiran terkait keamanan data. Yang ketiga, kewajiban pelaporan pelanggaran keamanan data merupakan langkah kritis dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pengelolaan data NIK dan NPWP. Perusahaan atau lembaga yang mengelola data sensitif ini harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk melaporkan serta menangani pelanggaran keamanan data yang terjadi. Yang keempat, penggunaan data yang terkait dengan NIK dan NPWP harus diatur secara ketat untuk memastikan perlindungan privasi individu dan mencegah penyalahgunaan informasi. Data ini seharusnya hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perpajakan. Penggunaan di luar tujuan tersebut dapat melanggar hak privasi individu. Dengan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, data wajib pajak akan menjadi lebih aman. Sistem ini akan dilengkapi dengan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, kebocoran data, atau serangan cyber. Dalam sistem yang terintegrasi, data wajib pajak disimpan dengan enkripsi yang kuat dan diawasi oleh tim keamanan yang khusus. Selain itu, akses terhadap data juga dibatasi hanya untuk pihak-pihak yang berwenang dan berdasarkan kebutuhan, sehingga resiko penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Diharapkan, wajib pajak dapat merasa lebih tenang dan yakin bahwa data pribadi dan informasi pajak setiap wajib pajak aman dan terlindungi. Tidak hanya pihak pemerintah, wajib pajak sendiri perlu melakukan pengamanan untuk data pribadi, seperti pembaharuan antivirus pada perangkat kerasnya dan juga mengubah kata sandi yang tidak mudah diketahui secara berkala. Hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, menggunakan NIK sebagai sumber utama data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat harus betul-betul menjaga NIK-nya. Jangan terlalu cepat menyampaikan data-data terkait NIK, dan yang terpenting, jangan menyimpan dan mencatat NIK di sembarang tempat. Data-data terkait NIK harus betul-betul diberikan melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan cek dan recheck secara berkala. Kesimpulan mosi ini akan disampaikan oleh Berli sebagai pembicara pertama. Dewan juri yang terhormat, tibalah pada penghujung perdebatan kali ini, yang mana kami berdiri di sini tetap menyepakati lahirnya mosi perdebatan kali ini, yang mana argumentasi kami telah dibangun secara komprehensif melalui dari pembicara 1 sampai dengan pembicara 3. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Untuk itulah, terhadap mosi kali ini, perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tantangan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk memastikan integritas dan keadilan warga negaranya. NIK dan NPWP juga digunakan untuk menciptakan basis data yang komprehensif yang memungkinkan analisis data secara real-time dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dewan juri yang terhormat, pada mosi kali ini kita mendukung integrasi karena dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat, seperti tata kelola pemerintahan yang lebih baik, peningkatan pemerintah pajak, dan pengurangan potensi pajak. Penggunaan data pribadi dalam integrasi pajak dipandang sebagai langkah penting menuju harmonisasi administrasi pajak. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang berhak atas hak pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karenanya tidak dapat menjadi objek penelitian tanpa persetujuan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati dan melindungi integritas data pribadi, baik secara kontekstual maupun mental sistem identitas tunggal.
Karena wajib pajak hanya perlu menggunakan satu identitas untuk berbagai keperluan, seperti mengurus administratif pendudukan, perbankan, kesehatan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Salam keadilan.